Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Segenap umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan untuk menyongsong datangnya bulan suci, hari raya bagi umat Buddha, yaitu Trisuci Waisak. Di mana di saat Trisuci Waisak, segenap umat Buddha seluruh dunia mengenang peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa penting itu yang pertama adalah kelahiran bayi Siddhartha atau calon Buddha. Ini terjadi di tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Peristiwa yang kedua adalah pertapa Siddhartha mencapai pencerahan atau menjadi Buddha, yaitu Bodhgaya, terjadi tahun 588 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, yang terakhir, wafatnya atau parinirwana atau parinibbana Sang Buddha tahun 543 di Kusinara. Tiga peristiwa penting ini diperingati oleh segenap umat Buddha sejak tahun 1950 berdasarkan kesepakatan kongres yang dilakukan di Sri Lanka, dirayakan, diperingati secara bersama-sama. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Trisuci Waisak sebagai sebuah hari raya kesepakatan di antara umat Buddha. Namun sebetulnya dari beberapa tradisi yang ada di dunia ini, masing-masing tradisi ada beberapa yang memperingati secara terpisah tiga peristiwa penting itu. Saya contohkan di dalam tradisi Mahayana, memperingati kelahiran bayi Siddhartha diperingati pada bulan 4 tanggal 8. Kemudian pencerahan sempurna Sang Buddha diperingati pada tanggal 8 bulan 12. Dan yang terakhir, wafatnya atau parinirwana Sang Buddha diperingati pada tanggal 15 bulan 2. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa perbedaan-perbedaan ini tentunya tidak sampai dijadikan penghalang bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Baik itu yang diperingati tiga peristiwa itu secara terpisah maupun secara bersama-sama di bulan Waisak. Namun sungguh sangat beruntung karena kerjasama dan juga saling pengertian dan juga demi persatuan kesatuan umat Buddha seluruh dunia, kita memiliki hari kesepakatan untuk merayakan tiga peristiwa penting itu, yaitu di bulan Mei. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, menjadi seorang Buddha bukanlah satu hal yang mudah. Dalam beberapa tahun, dalam beberapa kalpa muncul seorang Buddha. Karena memang seorang Buddha untuk menjadi orang manusia yang tercerahkan tidaklah gampang, tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon Buddha, di mana seorang calon Buddha atau seseorang yang ingin mencapai pencerahan harus mengumpulkan perbekalan yang cukup memadai sehingga bisa menjadi seorang Buddha. Perbekalan apa yang harus dimiliki, yang harus dikumpulkan oleh seorang calon Buddha? Yang pertama, melatih diri dalam kehidupannya berkalpa-kalpa
yaitu melatih kemoralan, melatih berdana atau memberi. Kita segenap umat Buddha di setiap wihara, terutama di saat puja bakti, kita pun sudah dilatih untuk berdana, untuk memberi. Di mana di saat puja bakti kita disodori kain dana atau kantong dana ataupun kotak dana. Ini sebuah latihan agar kita nantinya benar-benar menjadi manusia yang mempunyai perbekalan yang cukup berkaitan dengan dana atau memberi. Memang dalam memberi ini tidak selamanya orang bisa memberi materi, namun ternyata pemahaman pengertian tentang memberi ini sangatlah luas. Memberi bukan saja dalam berupa materi atau kebendaan, namun dari faktor-faktor lain atau segi-segi lain pun juga bisa dikategorikan berdana atau memberi. Berlatihlah Bapak Ibu dalam memberi di dalam setiap saat, setiap kesempatan. Sebab dengan memberi kita akan mengikis keakuan. Dengan memberi kita melatih kepedulian kepada orang lain. Dengan memberi kita sudah berlatih untuk tidak serakah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mau memberi. Yang dikembangkan adalah sifat kikir, pelit dan medit. Orang yang pelit dan medit sifatnya hanya bisa menerima, namun tidak bisa memberi, tidak bisa membagi. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama di saat kita mempersiapkan diri untuk menyambut menyongsong datangnya Trisuci Waisak, marilah masing-masing umat Buddha berpikir untuk membagi, untuk memberi. Lebih-lebih saat ini masa pandemik belum berakhir. Satu kesempatan yang luar biasa apabila Bapak Ibu pergunakan dengan mau membagi, mau memberi untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua, perbekalan yang harus dimiliki oleh seorang calon Buddha yaitu melatih moralitas, melatih sila dalam kehidupannya. Kita setiap umat Buddha dituntut untuk melatih diri. Sejak kita pertama kali menjadi umat Buddha, di samping kita menyatakan pelindungan atau dituntun untuk menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita juga mengucapkan Pancasila Buddhis. Di dalam Pancasila Buddhis inilah umat Buddha dilatih untuk bisa menjalankan kemoralan. Di samping Pancasila Buddhis di hari-hari tertentu, tanggal 1, tanggal 15, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk meningkatkan latihan kemoralan, latihan sila yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan atasila. Kemudian lebih jauh lagi apabila dalam kehidupan ini mau melatih diri menjadi samanera atau bahkan biku ataupun bikuni, ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan sila dan kemoralan yang harus dilatih. Dengan sila, dengan kemoralan yang dilatih setiap saat, tentunya akan berdampak positif dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Dengan sila yang kita praktekkan ini, tentunya di samping membawa manfaat bagi kita, tentunya juga akan bermanfaat bagi orang lain. Selamat berlatih sila dengan intensif di saat kita akan menyambut menanti datangnya Trisuci Waisak. Semoga benar-benar Trisuci Waisak ini membawa berkah bagi kehidupan saudara, bagi kehidupan keluarga, dan bagi kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, seorang yang ingin mencapai pencerahan atau kebudaan harus melatih wirya atau kegiatan atau semangat. Semangat untuk mengabdi, semangat untuk melayani, semangat untuk membagi, semangat untuk belajar Buddha Dharma. Dengan semangat ini saya yakin pengertian, pengetahuan yang akan kita peroleh itu akan jauh lebih baik lagi. Dan kita menggunakan hari-hari ini dengan maksimal, tentunya apa yang kita dapatkan itu akan berguna dan bermanfaat, yaitu mendukung kita untuk mencapai pencerahan
di kehidupan yang akan datang maupun kehidupan saat ini. Kemudian kita juga dituntut untuk melatih kesabaran. Kesabaran di saat kita menerima hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman. Kesabaran di saat kita menerima kondisi yang tidak kita inginkan. Kesabaran di saat kita belajar dengan tekun, dengan dedikasi yang tinggi, belajar Buddha Dharma, belajar tentang pengetahuan yang terkait dengan kita akan bersama-sama mencapai kebudaan. Kesabaran ini sangat dipuji oleh Sang Buddha. Dikatakan di dalam Dhammapada bahwa kesabaran adalah satu sarana yang sangat bagus untuk dijalankan oleh seorang samana. Kemudian berikutnya untuk melatih kebudaan, yaitu dengan bermeditasi. Banyak objek-objek meditasi yang sudah diajarkan oleh para guru-guru, dengan meditasi ketenangan batin maupun meditasi untuk mencapai pencerahan atau pandangan terang ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali dalam kehidupan kita, mempunyai kondisi batin yang tenang, mempunyai kondisi batin yang jernih. Dengan batin yang tenang dan bersih, saya yakin Bapak Ibu akan memperoleh kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang berguna dan bermanfaat sekali bagi kita untuk bisa membedakan hal yang buruk, hal yang baik, sesuatu yang bisa mendatangkan berkah, mendatangkan manfaat bagi diri kita maupun orang banyak. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita mengembangkan kebijaksanaan. Dengan sering kita bermeditasi, dengan kita sering melakukan perenungan-perenungan, tentunya kita akan memperoleh kearifan atau kebijaksanaan. Belajarlah kebijaksanaan atau kata-kata bijak, yaitu Dharma Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab-kitab suci yang akan menambah pemahaman kita tentang kehidupan ini. Selamat Bapak Ibu mengisi hari-hari ini dengan latihan lebih intensif, dengan latihan yang bersungguh-sungguh untuk menyongsong datangnya Trisuci Waisak. Semoga nantinya benar-benar Bapak Ibu merasa puas karena telah menjadi manusia yang lebih baik lagi, dengan pengertian, pemahaman, dengan dhamma yang jauh lebih luas, lebih bagus lagi. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sehingga nantinya bisa merayakan Trisuci Waisak dalam kondisi bahagia. Dan kita bersama-sama juga mendoakan saudara-saudara kita dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.